Baik, shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu. Ya, ada sukacita pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan yang bersukacita pagi hari ini. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Dorea Mitri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani pagi hari ini ya, melayani firman Tuhan. Tentunya kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar ya, Bapak Ibu. Kita sama-sama bertumbuh ya di dalam pengenalan akan Tuhan pagi hari ini ya. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja melihat firman Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam Yesaya pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Ya. Yesaya 1 ayat 3. Saya boleh minta tolong Ibu Alan boleh baca buat kita semua. Ya, Yesaya 1 ayat yang ketiga ya. Yesaya 1 ayat ketiga, lembu Ya. mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Amin. Terima kasih Bu Alan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini judul renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Alkitab berulang kali mengajarkan bahwa pengenalan akan Allah itu sangat penting. Ya, itulah sebabnya di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Yesaya, Yesaya membagikan hal ini ketika dia meratapi bangsa Israel ya. Dia meratapi bangsa Israel karena pemberontakan mereka terhadap Allah. Sehingga firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya akar penyebab dari kemerosotan rohani, ya, itu adalah ketika bangsa Israel tidak memiliki pengenalan akan Allah atau kurangnya pengenalan akan Allah yang dimiliki oleh umat Israel. Bahkan kalau boleh jujur, kita yang ada saat ini ya, orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan ya, kadangkala mengalami kemerosotan rohani. Karena apa? Karena kurang mengenal Allah dengan baik ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang mengenal Allah dan bertumbuh dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan ditandai dengan integritas kita, saudara ya. Karena ketika kita mengenal Allah dan kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berintegritas. Artinya kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, integritas itu berbicara tentang apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, artinya kita bisa dipercaya oleh orang lain, terlebih dipercaya oleh Tuhan. Saudara, apalah artinya ketika kita bisa dipercaya manusia tapi kita tidak dipercaya oleh Allah? Nah, ketika seseorang kemudian bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah, maka hidupnya akan penuh dengan integritas. Semua yang diucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi Alkitabiah atau sisi kerohanian, itulah yang dinamakan hidup kudus. Saudara ya, nah, seseorang yang sudah mengenal Allah dengan benar, maka hidupnya adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dia akan menjaga hidupnya penuh dengan integritas, dia akan menjaga hidupnya untuk hidup jujur dan hidup kudus di hadapan Allah. Ya. Tapi kalau kita melihat pada zaman ini, kadang-kadang ya banyak orang ini sudah terlalu takut dengan yang namanya kekudusan. Ya, kalau boleh jujur, mohon maaf ya, gereja-gereja saat ini ya sudah tidak banyak berbicara tentang kekudusan ya.
Gereja mulai takut berbicara tentang kekudusan karena mungkin takut nanti orang nggak akan betah di gereja ketika kemudian firman Tuhan yang disampaikan berbicara tentang kekudusan, ya. Gereja menjadi takut berbicara tentang bagaimana hidup jujur, ya, bagaimana hidup berintegritas, ya, karena mungkin ada sebagian orang yang tidak suka mendengar hal-hal seperti itu, ya. Mereka lebih suka di gereja mendengar hal-hal yang berkaitan dengan berkat, bagaimana hidup berkelimpahan. Ya, kemudian tema-tema di dalam gereja sudah menjadi tema-tema yang spektakuler tentang berbicara suatu visi untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi kalau kita melihat justru di sini Tuhan mengecam bangsa Israel ketika mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Ya, karena firman Tuhan katakan umatku tidak memahaminya. Umatku sudah kehilangan pemahaman yang benar tentang Allah. Karena apa? Mereka mengenal Allah hanya sekedar karena mujizat. Mereka mengenal Allah hanya sekedar karena berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka lupa dengan kehidupan yang harus dijalani. Bagaimana Tuhan mau supaya umatnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, hidup kita harus semakin jujur. Semakin kita mengenal Allah dengan benar, mestinya hidup kita itu semakin berintegritas dari hari ke hari, dan kita semakin takut akan Tuhan, semakin takut untuk melakukan dosa, dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kembali lagi hari-hari ini, tema seperti ini menjadi kurang populer, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau mau jujur, tema kali ini, tema kita hari-hari ini di gereja menjadi kurang populer kalau berbicara tentang kekudusan. Ya, banyak orang akan menjadi sangat-sangat tidak bergairah ketika mendengar tentang bagaimana hidup jujur, bagaimana hidup berintegritas, ya, tetapi menjadi bergairah ketika dikenalkan Allah yang memberikan berkat, yang memberikan mujizat, ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena apa? Kadar perkenalan kita akan Allah atau pengenalan kita akan Allah begitu berkurang hari-hari ini. Ya. Karena apa? Bila kita mengenal Allah atau kita sungguh mengenal Dia, maka secara otomatis itu tercermin di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mengenal Allah dengan benar, ya, secara otomatis kehidupannya akan tercermin dari apa yang dia kenal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, ya, karena Allah kita adalah pribadi yang benar, maka kita juga akan menjadi pribadi yang benar, akan melakukan kebenaran karena kita mengenal Allah dengan benar. Itu secara otomatis tercermin di dalam kehidupan kita. Karena begini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengenalan akan Allah itu sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Ya, sekali lagi pengenalan Allah dengan benar itu sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Ya, kalau kita melihat di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, dia membicarakan tentang hal ini ya di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya, minta tolong lagi, boleh minta tolong Bu Alan. 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3. 2 Petrus 1 ayat Ayat 2 2. dan 3 ya. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Alan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, saudara ya, bagaimana Rasul Petrus membicarakan tentang pengenalan akan Allah, karena hal ini sangat menentukan pertumbuhan rohani kita. Dia mendesak rekan-rekannya pada saat itu supaya bertumbuh secara rohani, dan supaya mereka dilimpahi oleh kasih karunia dan damai sejahtera melalui pengenalan akan Allah. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka hidup kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Ya, hidup kita ini akan dipenuhi oleh sukacita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita melakukan firman Tuhan itu dengan sukacita. Apapun firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang mendidik kita, menegur kita, menasehati kita, kita akan lakukan dengan sukacita. Karena apa? Kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita akan cenderung kita abaikan. Saudara pernah tidak berhadapan dengan orang yang dimana ketika dia meminta masukan kepada kita, memberikan dia meminta nasihat kepada kita, ya, tetapi dia menolak itu, saudara ya. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Karena dia tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Ketika suatu saat saya diminta memberikan masukan kepada seseorang, saudara ya, kemudian saya memberikan masukan tentang firman Tuhan. Tetapi yang menjadi responnya itu sungguh sangat berbeda, saudara ya. Karena dia secara dia secara langsung mengatakan bahwa saya sudah tahu itu dari semenjak saya kecil, bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan membaca firman, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kemudian berdoa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini sangat-sangat ironis sekali ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena justru dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia diberikan masukan firman Tuhan, dia menolak itu, saudara ya. Dia ingin sesuatu yang sesuai dengan keinginan dagingnya, ya. Nasihat-nasihat yang memuaskan keinginan dagingnya, sehingga dia menolak firman Tuhan yang disampaikan. Dia menolak masukan-masukan firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi kita orang-orang yang benar-benar mengenal Allah dan bertumbuh secara rohani dengan damai sejahtera, sukacita, kita terima firman Tuhan itu. Karena kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Ya, karena apa? Firman Tuhan dilanjutkan di dalam ayat yang ketiga, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Ada pengenalan akan Allah, kuasa ilahi bekerja di dalam hidup kita, dia anugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Untuk hidup kaya, untuk hidup penuh berkat-berkat kedagingan? Tidak, saudara ya. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita pagi hari ini, yang sama-sama kita mau belajar, saudara ya. Ini sangat-sangat berkaitan dengan firman Tuhan yang ada di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10 ya. Coba minta tolong Bu Alan ya, saya repotin ya pagi hari ini. Minta tolong Bu Alan ya. Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose 1 ayat 10. Ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara mengenal Allah dengan benar, bertumbuh di dalam Kristus Yesus, maka hidup kita dilayakkan oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Amin.
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Kalau kita nggak bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah, bagaimana kita bisa berbuah, saudara ya? Bagaimana hidup kita ini bisa jadi berkat bagi banyak orang? Kenali Allah dengan benar terlebih dahulu, bertumbuh di dalam Dia, maka hidupmu akan memberi buah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Hidupmu sudah dilayakkan oleh Tuhan, hidupmu sudah berkenan di hadapannya. Ya, bertumbuh dengan benar akan Allah, saudara, akan pengetahuan yang benar tentang Tuhan, maka apa, saudara, kita dilayakkan oleh Tuhan dan hidup kita bisa memberi buah bagi banyak orang. Ya, tetapi saudara, hal yang patut kita pikirkan sama-sama pada pagi hari ini, kadang-kadang kesalahan kita itu kita sering menetapkan aturan main sendiri. Ya, kita punya peraturan sendiri di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen itu. Ya, kita kadang-kadang suka menetapkan ya segala sesuatu menurut keinginan kita sendiri. Ya. Dan kita merasa bahwa inilah yang layak, ya, inilah yang pantas. Kehidupan kita seperti inilah yang layak disebut kehidupan Kristen yang sejati. Padahal itu lahir dari ketetapan kita sendiri dan itu tidak lahir dari ketetapan firman Tuhan. Ya. Kalau kita kemudian berpikir untuk menetapkan aturan main sendiri tentang bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, dan kita merasa itu sudah yang terbaik, kita sudah berani sekali, saudara ya, melenceng dari firman Tuhan. Kita sudah berani sekali melawan ketetapan yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya, seperti bangsa Israel. Mereka berjalan menurut aturan main mereka sendiri. Mereka berjalan menurut keinginan mereka. Bahkan mereka mau mengatur Musa, saudara ya, tentang apa yang harus dilakukan. Padahal Tuhan sudah memberikan ketetapan kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mempelajari tentang sifat-sifat bangsa Israel yang tegar tengkuk, mereka coba untuk apa? Menetapkan itu menurut apa yang menjadi keinginan hati mereka sendiri. Bukankah kadang-kadang kita juga terjebak di dalam hal ini? Kita merasa bahwa inilah saya sebagai orang Kristen, menurut saya sudah paling sempurna. Ya, menurut saya sudah layak di hadapan Tuhan. Tanpa kita berkaca kepada firman Tuhan, tanpa kita melihat kembali kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, padahal Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa kalau kita mau bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Dia, maka hal yang pertama kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan akan Allah itu merupakan hak istimewa kita yang terbesar, saudara ya. Karena kita diberikan satu kesempatan untuk mengenal Dia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah
firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kerap kali dilakukan oleh manusia. Mereka mau bermegah karena kekuatan mereka. Mereka mau bermegah karena kebijaksanaan mereka. Mereka mau bermegah karena kekayaan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa mau bermegah, dia bermegah karena apa? Dia memahami dan mengenal Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita tidak bermegah karena kita ini punya pelayanan yang luar biasa. Kita tidak bermegah karena kita punya kekayaan yang luar biasa. Ya, segala sesuatu itu nanti suatu saat akan hilang kok. Kita tidak akan bawa, saudara ya. Kita tidak bermegah karena kita punya pengetahuan yang luar biasa, saudara ya. Tetapi yang firman Tuhan katakan bahwa bermegahlah kita karena kita memahami dan mengenal Allah dengan benar. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, yang kita kejar adalah kasih setia, keadilan dan kebenaran. Ini yang kusukai, firman Tuhan katakan. Apa yang menjadi fokus kita hari-hari ini? Ya, apa yang kita kejar hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ya, apakah Bapak Ibu hari-hari ini mengejar pelayanan yang spektakuler? Ya, dia mengejar perkenanan orang lain, mengejar pujian orang lain karena pelayanan kita, ya. Apakah hari-hari ini kita haus akan pujian? Apakah hari-hari ini kita haus akan pengakuan orang lain, akan pelayanan yang kita lakukan, akan acara yang kita pegang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, acara-acara kerohanian yang sukses karena kita. Tetapi yang firman Tuhan katakan jauh berbeda dengan pemikiran kita sebagai manusia yang kerap kali hidup di dalam kedagingan, ya, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan. Karena kalau hidupnya dikuasai oleh kedagingan, yang dikejar ya itu tadi, popularitas, kemegahan sebagai manusia, pujian daripada manusia. Tetapi yang firman Tuhan katakan yang kusukai. Apa yang Tuhan sukai? Yaitu tadi kasih setia. Karena kita mengenal Allah dengan benar, kasih setia kita kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah. Keadilan yang Tuhan mau kita kejar di dalam hidup kita. Kebenaran itu yang Tuhan sukai. Kejarlah kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan. Ini yang sangat Tuhan sukai di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita kemudian terus ya mengenal Tuhan dengan benar, ya, kita terus bertumbuh di dalam Dia, maka apapun yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, kita akan lakukan itu. Ya, apapun yang firman Tuhan mau untuk kita perbuat, maka kita akan perbuat itu di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa ada rasa bosan, saudara ya. Coba kita lihat hidup kita, kalau kita mulai bosan ibadah, ya, tanda-tanda kemerosotan rohani. Kita mulai bosan menyembah Tuhan, ya. Sudah mulai terjadi kekeringan rohani di dalam hidup kita, ya, kita mulai bosan untuk merenungkan firman Tuhan, ya, dan kita lebih tertarik kepada hal-hal yang ya menyenangkan kedagingan kita, ya. Saya kemudian berpikir kita mulai kehilangan ya makna sesungguhnya dari pengenalan akan Allah dengan benar, ya. Rohani kita sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa guna kita memiliki semua kebijaksanaan di dunia? Kita memiliki keperkasaan sebagai manusia, kita berkuasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya mungkin ini diimpikan oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Keperkasaan di bumi. Ya, orang-orang dunia menginginkan suatu kebijaksanaan yang luar biasa, saudara ya. Mungkin ini diimpikan oleh sebagian besar orang, saudara ya. Posisi-posisi yang seperti ini, saudara ya. Tetapi saudara, di dalam Tuhan kita memiliki satu pusat, ya, di mana pusatnya adalah pengenalan akan Dia. Kembali lagi saya selalu mengulang, pengenalan akan Dia itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena pengenalan akan Allah itulah yang akan saudara
kemudian membawa hidup kita kepada kehidupan yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengenalan akan Allah itu seperti sesuatu harta yang paling berharga. Ya, karena sekali lagi itu merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ditolak oleh Tuhan untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, bagaimana jadinya kehidupan kita? Kita tidak punya arahan di dalam hidup kita. Kita tidak punya panduan di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang tidak terarah kehidupannya, saudara ya. Dan karena hari-hari ini kita mengejar kehidupan yang kekal, saudara, suatu saat nanti bersama dengan Yesus Kristus, kita harus mulai terus-menerus, saudara ya, mempertajam kerohanian dan iman kita untuk semakin hari mengenal Tuhan dengan benar, semakin hari bertumbuh di dalam Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak mau mengenal Allah dengan benar, saudara ya, kita tidak akan pernah menikmati ya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita akan keluar dari rel yang ditetapkan Allah bagi kita. Saudara ya, kita akan keluar dari koridor ya kehidupan yang kekal yang Tuhan mau sediakan dalam hidup kita atau keselamatan itu sendiri, saudara. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, buka mata rohani kita, saudara ya. Jangan sampai kita rabun rohani ya, jangan sampai rabun rohani. Ya, orang Kristen yang rabun rohani dia memang mengenal Tuhan tapi sedikit-sedikit, hanya sebagian aja, saudara ya. Tidak mengenal dengan sepenuhnya siapa Allah karena dia sudah rabun secara rohani, saudara ya. Apalagi kalau rabun rohani yang kronis, saudara ya. Orang kalau udah penyakitnya udah kronis ya bahaya, saudara ya. Susah untuk diobati. Saudara, makanya firman Tuhan katakan, biarlah mata hatimu terang. Ya. Biarlah matamu dicelikan oleh Tuhan supaya kehidupanmu benar-benar berdampak karena engkau mengenal Allah dengan benar. Saudara ya. Jadi mari saudara jangan sampai mata rohani kita itu rabun secara rohani. Ya. Sehingga kita kemudian tidak bisa melihat dengan jelas dan mengenal Allah dengan benar karena hanya samar-samar saja. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai di gereja kita topik-topik yang kita angkat, firman Tuhan yang kita angkat hanyalah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ya, kebutuhan-kebutuhan jasmani yang mendesak, di mana kita kemudian mengangkat tema-tema seperti ini, ya, hanya berkaitan dengan kedagingan kita. Gereja kemudian mengangkat topik-topik yang tidak menempatkan Allah sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Karena kalau dalam firman Tuhan, Yesus Kristus itu adalah aktor utama di atas segalanya, saudara ya. Kita tidak membicarakan diri kita sendiri ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak sedang membicarakan tentang kemegahan-kemegahan kita, tetapi yang kita bicarakan adalah tentang Kristus. Dia harus menjadi center dari segala sesuatu, saudara ya. Jangan sampai yang kita bicarakan kebutuhan secara jasmani, saudara ya. Dan Yesus adalah pemenuh dari kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Hanya sampai di situ saja umat Allah mengenal tentang Yesus. Ya, dia sanggup melakukan mujizat, dia sanggup untuk menyembuhkan, hanya sampai di situ saja. Tetapi kita tidak mengenalkan Allah dengan benar. Mari kita tempatkan Allah sebagai prioritas utama, di mana orang-orang bisa mengenal Dia. Allah yang murka terhadap dosa, Allah yang mau supaya umatnya kembali kepada Dia, Allah yang mau supaya umatnya datang menyembah Dia, menjadikan Dia sebagai pusat dari segala sesuatu, bukan mencari berkatnya saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan bersama hari-hari ini, saudara ya. Jangan sampai saudara
hanya berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang vital, saudara ya. Bagaimana buku-buku sekarang bestsellernya adalah tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani yang dikaitkan dengan firman Tuhan, saudara. Ya, gereja menjadi penuh dengan, saudara, mohon maaf, ya, orang-orang yang berbicara tentang berkat saja, saudara ya. Tetapi ketika kita mulai merenung tentang hal ini, mestinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita kemudian membawa umat-umat yang kita layani untuk apa? Perhatian mereka itu hanya terpusat kepada Allah, bukan karena berkatnya. Perhatian kita terhadap Allah itu sendiri, ya, jangan sampai perhatiannya hanya terganggu dengan berkat-berkat dan mujizatnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari saudara, kita mulai menata ulang kehidupan kekristenan kita hari-hari ini, saudara ya. Jangan lagi saudara kita terjebak di dalam pemikiran-pemikiran yang kemudian dicampur dengan keinginan-keinginan daging, saudara ya. Tetapi mari kita fokus kepada pengenalan akan Allah yang benar, saudara ya. Dan kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan kalau hari-hari ini mungkin, ya, yang kita doakan itu tentang apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mendesak kita. Kadang-kadang kita berdoa ketika kebutuhan-kebutuhan mendesak itu sudah mau deadline di dalam hidup kita. Ya, itu yang kita doakan, Tuhan tolong saya butuh ini, saya butuh ini. Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan agar aku mengenal Engkau dengan benar? Pernahkah kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan hidup kita, supaya kita berkenan kepada Dia, dan akhirnya kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Hari-hari ini mari kenal Allah dengan benar, bertumbuh di dalam Dia, ya. Kita hidup penuh sukacita, melakukan kehendak Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bagaimana kita mau mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita kalau kita saja tidak pernah mengenal Allah dengan benar? Mari saudara, hidup kita ini, ayo kita bawa kepada Tuhan hari-hari ini. Kita kenal Dia dengan benar, dan kita mau hidupi setiap firman Tuhan yang kita dengar, dan kita mau melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita.